Halo, nama saya Ilham. Saya akan bercerita tentang pengalaman horor saya ketika saya kecil. Setelah video berikut ini. Cerita ini dimulai ketika saya umur 5 atau 6 tahun di rumah saya di Gang Masjid Cikaret, Bogor. Singkat cerita, waktu itu saya selesai disunat. H+ dari sunat itu saya tidur di kamar dengan kakak saya. Dan perlu teman-teman tahu, kamarnya tuh agak luas gitu. Tempat tidur saya tuh dekat jendela dan tempat tidur kakak tuh dekat pintu. Kira-kira pukul 1 atau setengah 2, gangguan dari makhluk halus pun dimulai. Yang pertama, saya diganggu dengan suara cuci piring. Itu tepat di balik jendela. Jadi jendela saya tuh cuma teralis, terus ada jendela kayu yang zaman dulu gitu, yang di sekat-sekat gitu buat udara. Nah, di balik jendela itu ada suara cuci piring. Dan perlu kalian tahu bahwa di balik jendela tuh nggak ada air, nggak ada WC atau wastafel buat cuci piring. Itu cuman sedikit taman dan jalan gitu. Jadi dari situ saya mulai merinding banget gitu. Udah nggak bisa teriak, saking apa ya, saking bingungnya, terkesima mungkin dengan gangguan yang pertama itu. Saya nggak bisa teriak, nggak bisa gerak, saya udah keringetan gitu. Itu berlangsung 2-3 menit, cukup lama. Dan setelah suara cuci piring itu, menyusul suara orang menyapu lidi. Dan dekat-dekat ini saya melihat sebuah konten video yang informatif bahwa ketika kita mendengar suara orang menyapu lidi di malam hari yang mustahil orang buat bersih-bersih itu adalah suara kuntilanak yang sedang berjalan. Dan suara itu berasal dari rambut kuntilanak yang sampai menyentuh ke rumput atau ke jalan gitu. Nah, saya mendengar suara itu bersamaan suara cuci piring dan menyapu lidi. Itu benar-benar bikin saya emang takut banget gitu, parno banget. Saya gak bisa teriak, saya mau manggil kakak saya susah, mau manggil ibu saya susah gitu. Pengen lari, pengen apa tuh susah banget itu. Yang paling seram itu adalah gangguan yang terakhir. Ketika saya melihat ke arah jendela, saya melihat 10 jari yang hampir masuk gitu, lebih tepatnya kuku hitam. Dan ada 2 cahaya merah seperti mata gitu. Dan kuku itu kayak mencakar gitu. Trak tak 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 gitu, kayak gitu. Trak tak 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 tak, trak tak 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 tak. Dan yang lebih seramnya tuh dia tahu nama saya. Dan dia manggil-manggil sambil nyakar gitu. Trak tak 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 tak, trak tak 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 tak. Dan dia tuh manggil-manggil nama saya gitu. Suaranya kayak suara kakek-kakek sih. Ilham, Ilham, Ilham gitu.
dan itu bikin saya takut banget ya, merinding banget sampai keringat jagung gitu. Bener-bener udah pasrah lah, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan untungnya itu kayaknya hampir jam 3 deh, karena azan pertama subuh tuh udah berkumandang gitu, dan gangguan itu tuh udah mulai gak ada, dan saya pun udah bisa teriak manggil ibu saya gitu. Saya manggil ibu saya teriak, kakak saya bangun, ibu saya bangun gitu, langsung nyamperin gitu. Dan saya ceritain sambil ketakutan, dan ternyata di antara tetangga saya itu ada melakukan pemujaan pesugihan, dan ada yang pernah melihat bahwa tetangga tersebut itu mengubur kepala kerbau, ada sesajen juga, terus bau menyan gitu lah pokoknya. Ya mungkin aja itu adalah makhluk halus yang emang keganggu, atau bisa jadi juga itu makhluk halus yang dijadikan pesugihan, saya nggak tahu ya. Ya mungkin cukup sekian cerita masa kecil saya, dan terima kasih untuk lintas dua dimensi yang sudah mengizinkan saya untuk bercerita. Terima kasih.